Let's play. Start Start praying. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya nggak apa-apa, dihidupin, Nak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri Oke ya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu tema 7. Ya Nak ya, tema 7 tentang subtema 1. Kemarin kita udah belajar tentang pidato. Ya, sampai di sini kan kemarin ya. Apa sih itu pidato? Ya, pidato sih yang disampaikan kepada banyak orang banyak ya. Jadi saat kita berpidato diperlukan adanya yang namanya orator. Kalian udah lihat, udah tahu kan orator itu apa? Siapa yang tahu orator? Boleh dinyalain mic-nya. Siapa yang tahu orator? Orator tidak tahu. Kemarin kan ada tugas orator sama audiensi. Pembacanya, Bu. Adalah orang yang pidato. Iya, orang yang pidato. Sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator si pidato. Ya. Jadi kalian kalau misalnya Ibu sedang pidato di depan, berarti kalian berperan sebagai audiensi. Ya Nak ya. Kalau seandainya Ibu mendengarkan pidato kalian, berarti Ibu sebagai audiensi. Tapi kalau seandainya kalian satu mic-nya tolong dimatiin. Kalau seandainya ini mic-nya dimatiin, Nak. Ya, kalau seandainya tidak bicara mic-nya dimatiin. Kalau lagi bicara nanti mic-nya boleh dihidupkan. Ya. Nah, kalau seandainya kalian ada yang berbicara, Ibu suruh pidato, berarti kalian sebagai orator. Jadi orator itu adalah orang yang berpidato dan audiensi adalah orang yang mendengarkan si orator itu atau mendengarkan pidatonya. Ya. Sekarang ada teks kemarin Ibu suruh baca ya di bukunya ya. Ayo bacalah teks pidato tentang peringatan Hari Gerakan 1 Juta Pohon di buku Bu Pena. Ada kan? Siapa yang pidato itu? Kalau tidak iya, oke kalau iya. Nah sekarang kemarin udah Ibu minta si teks pidato dari si Komang. Ya. Yang salam pembuka itu apa sih salam pembuka biasanya di pidato? Salam pembuka itu dia biasanya isinya apa? Selamat pagi. Iya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Atau biasanya kalau kita orang Islam apa Nak? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum ya. Selanjutnya kalau kita kalimat pembuka dari pidato itu dia menyampaikan bagian awal yang berisi kalimat sapaan terhadap audiens. Jadi misalnya si Kalista lagi pidato di depan kelas, yang mendengarkannya adalah Ibu sebagai wali kelas kalian. Selanjutnya si kalian ya sebagai yang mau disampaikan sama Kalista. Misalnya si Kalista mau menyampaikan agar menjaga kebersihan kelas. Jadi kira-kira sapaan si Kalista pertama kali itu apa? Kalista akan menyampaikan kepada yang terhormat, wali kelas 6B selanjutnya, dan seluruh teman-teman yang saya sayangi. Ya, seperti itu ya kalimat pembuka itu ya, Nak ya. Kalau si Komang kemarin dia membuat apa? Ada di pidatonya si Komang itu apa? Ntar Ibu ambil buku Ibu dulu ya.
Halaman berapa kemarin si Komang itu? 96, Bu. Halaman 96. 90. Nah, yang si Komang itu dia dia menyapanya yang terhormat apa? Bapak atau Ibu guru, temanku semua. Salam sehat untuk kita semua. Ya, paham nggak? Paham, Bu. Ya, yang mana salam pembuka jadi ya, yang mana salam pembuka kalau si Komang dia selamat pagi ya, dia pakai. Kalau kalian bisa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau mau salam sejahtera, assalamualaikum, ya. Selanjutnya isi. Isi itu adalah bagian dari teks pidato yang berisi intinya yang mau dibicarakan apa. Ya, misalnya nanti si Septian mau pidato. Dia pidatonya tentang menjaga kebersihan kelas. Nah, sepanjang dia pidato tentang menjaga kebersihan kelas itu adalah isinya. Ya, setelah dia menyampaikan kepada yang terhormat itu. Paham? Sama seperti si Komang tadi. Ya, hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Gizi dan Makanan ini bertujuan panjang kan ya? Itu ya. Atau misalnya dari pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya, itu juga termasuk isi pidato. Selanjutnya hadirin saya hormati dan juga ada hadirin yang berbahagia. Sampai dengan adanya kegiatan seperti ini kita dapat mengajak masyarakat melalui agar selalu memperhatikan gizi yang terkandung dalam setiap makanan yang dimakan. Itu adalah isi pidato. Ya. Selanjutnya ada apa lagi bagian dari pidato setelah isi? Ayo. Kalimat penutup. Iya, good ya. Ada kalimat penutup. Kalimat penutup itu dia berisi adalah kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan. Ya, nak ya, kesimpulan, harapan. Lihat di sini. Tampilkan yang Ibu tampilkan ya. Harapan dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Jadi itulah adalah kalimat penutupnya. Komang apa yang terakhir dia sampaikan, hadirin yang saya muliakan, semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai seterusnya dia mengucapkan atas perhatian Bapak dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Ya. Selanjutnya ada salam penutup. Nah, salam penutup ini seperti salam pembuka. Ya, kalau di awalnya kalian pakai selamat pagi, berarti di penutupnya apa? Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi juga boleh, ya. Jadi ini jangan dicoret-coret. Nah, siapa? Saprudin yang nyoretnya ini ya. Kelihatan nggak, tampil nggak di kalian? Ada coretan merah. Tampil, Bu. Ada, Bu. Makanya layarnya jangan dicoret-coret ya, nak ya. Nah, nambah parah dicoretnya lagi. Nah, Saprudin nih. Ibu stop dulu share. Nah, ya. Jangan dicoret-coret ya, nak ya. Nanti tampil. Oke, sampai sini paham? Paham apa yang sudah Ibu jelaskan? Jadi siapa yang sebagai orator dalam pidatonya si Komang? Siapa? Komang, ya. Siapa yang sebagai audiensi? Atau teman-teman dan teman-teman. Ada Ibu guru dan juga teman-teman si Komang. Oke, sampai sini udah tahu ya apa itu orator. Pidato itu ada yang namanya apa tadi, bagian pembuka, bagian penutup, ya nak ya. Nah, selanjutnya kemarin Ibu sudah belum memberikan tugas tentang peran orang tua pada masa pubertas. Ini udah belum? Ya, Bu. Sudah atau belum peran orang tua? Kalau tidak salah ya. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Jadi orang tua itu apa sih perannya pada saat kalian pubertas? Mendukung dan membantu. Ya. Terus apa lagi? Dan memberikan informasi tentang pas pubertas. Oke, siapa tadi yang jawab, Nak? Ayo, Bu. Siapa? Carlo? Siapa Abi, tadi Bu. yang jawab? Abi ya? Oke, good ya. Jadi orang tua itu dia sangat diperlukan ya, nak ya, sebagai kalau misalnya tempat kalian bertanya, tempat kalian sharing, itu orang tuamu.
Ya, jadi jangan segan-segan kan kata Ibu kemarin kalau seandainya ada apa-apa silakan kalian konsultasikan sama orang tua. Guru, Ibu hanya berperan untuk menyampaikan ilmu saja. Ya. Jadi kalau misalnya Ibu bilang kalau ini sudah pubertas, ini belum pubertas, tapi nanti yang merasakan adalah kalian sendiri. Ya, Rifki kenapa? Ini apa? Raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Hand itu untuk bertanya ya. Oke, sekarang kalau sampai di sini, menurutmu jadi apakah peran orang tua itu penting, Nak? Penting. Kenapa penting? Penting, Bu. Ayo, kenapa penting? Karena untuk perkembangan mengenai masa-masa pubertas. Oke, Kalista jawab. Terus siapa Membantu lagi? informasi dan mendukung. Oke, untuk ini mendukung. Terus apa lagi? Mendukung dan membantu. Untuk bertukar pikiran, benar. Iya, ya. Jadi makanya orang tua itu sangat penting. Kata Ibu, tempat kalian bertanya nanti adalah orang tua. Ibu Putri, mungkin nanti kalian ada yang pubertasnya sekarang, ada yang nanti. Ya, jadi Ibu tidak bisa selalu mendampingi, tapi yang selalu mendampingi kalian adalah orang tuamu, ya. Oke, sekarang kalau itu Ibu hanya sepintas saja menjelaskan ya, karena ini. Rifki tangannya diturunin dulu, Nak. Raise hand-nya. Bisa, Nak? Nah, raise hand itu untuk bertanya ya, Nak ya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan kita akan mempelajari tentang makna sila pertama Pancasila dan penerapannya dalam sehari-hari. Kalau di bukumu itu ada di halaman berapa Pancasila? Di halaman 104. Silakan dilihat ya di halaman 104-nya ya. Nah, ya silakan dilihat. Oke, kalau udah dilihat, sekarang coba dilihat. Tampilkan yang Ibu tampilin. Ada gambar anak SD ini. Tampil ya? Ya, Bu. Bu. Oke, kalau tampil, sekarang Pancasila pertama itu silanya berbunyinya apa, Nak? Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Coba, kalau kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kalau yang ketiga? Persatuan Indonesia. Indonesia. Yang keempat? Pemerintahan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, yang kelima? Keadilan sosial bagi sosial bagi seluruh seluruh Indonesia. rakyat Indonesia. Bagus ya. Kita kemarin di semester kedua pertama kita udah bahas tentang Pancasila, sebenarnya ketiga, keempat juga kita udah senggol-senggol ya, kelima. Ini ada pertama, Pancasila pertama juga kita pelajarin di semester kemarin. Nah, maknanya apa sih Pancasila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sila tersebut apa intinya? Bangsa Indonesia itu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi makanya kata Ibu sebelum memulai pembelajaran tadi kita harus berdoa terlebih dahulu. Nanti kita juga berdoa karena kita ini percaya dengan adanya Tuhan. Terlepas dari ada yang agamanya non-Islam, ada yang agamanya Islam, tapi semuanya itu percaya adanya Tuhan. Jadi, selanjutnya nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Lihat di gambar. Gambar ini sedang menjelaskan. Ada apa di sini? Reuni. Iya. Terus apa biasanya? Ini terjadi di mana ini biasanya? Ada agama Islam atau misalnya dia ini saling toleransi ya? Lihat ya. Jadi dia ini saling toleransi atau misalnya melaksanakan ibadah tapi dia tetap dengan kepercayaannya masing-masing. Ini kan orang Cina mungkin di sini, ya kan? Jadi yang ini agama Islam. Jadi kita tetap harus menghormati seperti pesan Ibu. Kalau ada temannya yang beda agama, ya atau hari besar agamanya, kita tidak boleh saling mengejek, ya. Kita cukup menghormati. Jadi makanya poin yang pertama adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Selanjutnya, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kalian tidak boleh memaksakan agama kalian untuk dipeluk oleh teman kalian yang non-Islam.
Ya, karena kita ada hak warga negara apa? Bebas memeluk agama. Ya kan? Ya, kemarin udah Ibu ajarin ya. Nah, sekarang coba lihat. Mari teman-teman, sebelum melaksanakan ya, sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ini seperti yang Ibu terapkan di awal kita mulai tadi. Makanya Ibu suruh Carlo sebagai ketua kelasnya tadi pimpin doanya. Itu berarti masuk ke Pancasila, sila pertama. Ya, kalian berpuasa merayakan hari raya Idul Fitri itu masuk ke Pancasila keberapa? Pertama. Pertama. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang Pancasila? Ada nggak kira-kira? Kate itu bahasa apa? Baku atau tidak baku? Tidak baku. Itu masuk ke dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah. Kita kalau di kelas pakai bahasa apa kata Ibu? Pakai bahasa Indonesia ya. Udah pinter semua kan? Oke, di halaman 105 coba dilihat. Bukunya dilihat di halaman 105. Di sini tidak ada. Kalian lihat bukumu di halaman 105. Di sana ada ayo berlatih. Ada nggak? Ada berapa soal nak di sana? Ada 4. Ada 4 soal. Oke. Sekarang bisa dikerjakan nanti 4 soal itu? Ya, Bu. Ya, Bu. Enggak kira-kira? Bisa atau enggak bisa? Bisa. Oke, kalau bisa. Kalau bisa nanti dikerjakan ya yang halaman 105 di buku latihanmu ya. Ya, Bu. Oke, sekarang materi yang terakhir tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. ASEAN itu apa, Nak? ASEAN itu adalah suatu organisasi yang ada di lingkungan Asia Tenggara. Ya. Siapa 5 pendiri di ASEAN? Ramos, Koman. Kan ada tepuk pendiri ASEAN. Udah lama ya, ada diapali. Coba semuanya nyalain mic-nya. Kita tepuk pendiri ASEAN. Ya, tepuk pendiri ASEAN. Nah, ada Malik dari Indonesia. Tun Abdul dari Malaysia. Selamat nama yang kita Ramos dari Filipina. Ramos dari Derajat Filipina. dari Singapura. Ratman dari Singapura. Dari negara peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN khususnya itu adalah menerapkan tarif khusus kepada barang dan jasa sesama negara ASEAN. Ya, selanjutnya mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Ya, Nak ya, ASEAN itu adanya di Asia Tenggara. Terus apalagi sih peran Indonesia yang lainnya? Yaitu mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Yang kedua adalah mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian di bidang pertanian. Selanjutnya adalah mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Nah, ya. Nah, ini sampai sini aja. Ini harus kalian pahami. Ibu tidak melanjutkan ke soal ini, nanti aja kita melanjutkan soal di 106, tapi kalian harus tahu peran di Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Itu ada di halaman 106 ya. Ya. Nanti besok kemungkinan kita akan mengerjakan 5 soal ini, tapi selesaikan yang tadi dulu, halaman 105. Ya, halaman 105 tadi adalah tentang makna sila pertama. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Untuk tugasnya sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke, kalau jelas. Ada yang ingin bertanya kira-kira, Bu, ini benar nggak masuk ke sila pertama? Ada nggak? Atau tentang tugasnya? Dilihat dulu tugasnya. Pertama tadi apa, Bu? Apa, Nak? Tugas pertama tadi apa? Tugasnya hanya ada di halaman 105. Ya, Nak ya, halaman 105. Ya. Ini udah ada 35 orang yang join, berarti udah ada kemajuan kelas kita. Hampir semuanya udah mau ikut Zoom. Kita
kita seterusnya kita Zoom sampai tanggal 28 ya nak ya. Besok kita tidak Zoom. Senin kita mulai Zoom lagi. Jadi standby lah Zoommu itu. Kalau misalnya nggak ada kuota pelajar kan, khusus kuota yang untuk Zoom, untuk buka YouTube, misalnya kayak itu. Tapi bisa main game, itu agak murah harganya, ya. Sampai sini tidak ada yang ingin ditanyakan terkait soalnya halaman 105? Tidak, Bu. Tidak ada, udah jelas ya. Kalau udah jelas, berarti nanti sampaikan dengan temanmu yang tidak Zoom, soal kita ada di halaman 105. Ibu tanya dulu kalau udah jelas. Tadi pagi siapa yang sholat subuh? Banyak yang sholat. Oke, good. Yang udah sholat. Sholat subuh itu melaksanakan sholat termasuk Pancasila pertama, dak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, nanti siang ada teman-temanmu yang cowok-cowok yang ganteng-ganteng, itu nanti dia menunaikan sholat apa? Jumat. Sholat Jumat masuk ke sila keberapa juga? Satu. Sila pertama. Berarti kalau temanmu yang ganteng-ganteng, yang cowok-cowok ganteng-ganteng itu dia tidak sholat Jumat, dia sudah melaksanakan Pancasila belum? Belum. Berarti dia tidak melaksanakan Pancasila. Kalau dia tidak melaksanakan Pancasila, bisa tidak dibilang sebagai warga negara yang baik? Tidak. Tidak. Setelah itu juga kan kewajiban Muslim itu harus sholat Jumat ya. Nah, berarti dia sudah tidak melaksanakan aturan warga negara dan juga dia tidak melaksanakan perintah Allah. Paham ya, nak ya? Ya? Oke, sampai sini berarti udah paham semua. Apa sih makna dari Pancasila pertama? Ibu bisa akhiri ya Zoom kita ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tadi apa Saprudin? Soal MTK tadi nomor 5 jawabannya kamu lalu. Apa nomor 5 kenapa jawabannya sama semua? Sama semua, Bu. Salah semua. Oh, oke. Nanti Ibu bahas di grup ya, di WA ya, Nak ya. Tapi lagu isi, Bu. Sudah, kalau sudah diisi nanti pokoknya isilah dulu, nanti Ibu bahas di grup WA. Kalau seandainya ada MTK-nya yang tidak jelas, boleh ditanya juga di grup ya, Nak ya. Jangan diem baik, Ibu udah tahu kamu udah ngerti apa belum. Ya, Rifki buat bertanya di grup ya. Misalnya, Bu, ini gimana cara nyelesainnya? Boleh. Paham, Nak? Paham. Oke, kalau udah paham. Oke, sampai di sini udah ada yang ingin bertanya? Ada nggak yang ingin bertanya? Yang nggak patik nanyo ini lah ngerti galo apa cak mano? Ngerti, Bu. Sudah ngerti ya. Ibu tanya satu aja, random acak. Ke siapa ya? Ke Abdi itu ngapui Abdi itu? Abdi. Ngelihat deh ya. Nah, si Abdi nih. Safin deh, Safin. Oke, salah satu penerapan dalam Pancasila pertama itu apa, Nak? Saya tahu. Safin. Bisa nggak Safin jawab? Saya tahu, Bu. Apa tadi? Berdoa sebelum melakukan kegiatan. Iya, kali sekali. Ibu nanya Safin. Safin bisa nggak Safin? Nah, ini suaranya lah sudah ini galau ini. Kedengaran galau segala suara ini. Bentar, Ibu matiin dulu. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya, yang Ibu tanya boleh kalian ini ya, mute-nya langsung dihidupin ya. Paham nggak, Nak? Ya. Nah, yang Ibu tanya ini acak. Rifki, Ibu tanya, satu aja untuk penerapan Pancasila, sila pertama. Apa, Nak? Sholat. Iya, sholat. Oke. Terus di dalam lingkungan kelas kita, apa? Nopal. Mematuhi guru. Mematuhi guru, random. Bukan Pancasila pertama. Pancasila pertama tentang ketuhanan, Nak. Oh, tidak kan. Bukan, ya, salah, iya.
Apodionopal. Ayo, cepet. 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Tidak membeda-bedakan agama. Iya, pinter. Tidak membeda-bedakan agama. Terus yang tadi kita lakukan di Zoom, apa penerapannya? Siapa yang bisa? Abi. Bisa nggak, Abi? Apa yang kita lakukan di Zoom tadi sebelum kita memulai Zoom, kita melakukan apa? Berdoa. Iya, pinter Usira ya. Kita berdoa. Itu termasuk penerapan Pancasila pertama. Kalau tadi kita sudah berdoa, berarti kalau kita mau akhiri ini, kita harus berdoa. Oke, Carlo, ayo pimpin temennya. Yuk, kita berdoa dulu. Let's pray together. Start. Pray. Semuanya hidupinlah itu mute-nya. Ini Kak mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insya'na fil usri illal ladzina amanu